Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anakku sekalian yang ada di rumah, pada hari ini Bapak akan menyampaikan risalah fiqhiyah. Risalah fiqhiyah bab al-ghuslu, mandi lah, bab mandi. Lalu mandi ini ada 3 macam, ada mandi biasa, ada mandi sunat, ada mandi wajib. Mandi biasa yaitu yang sudah pernah kita laksanakan setiap hari, pagi dan sore. Mandi sunat ini apabila kita mengerjakan sesuatu hal, misalnya sesudah memandikan orang mati, orang non-Islam masuk Islam, disunatkan mandi, yaitu sunat mandi. Atau hari raya, misalnya hari raya puasa, hari raya haji, itu disunatkan mandi. Kemudian yang Bapak akan bicarakan ialah tentang mandi yang hukumnya wajib. Mandi yang hukumnya adalah wajib lah. Artinya bila ada sebab-sebab yang menyebabkan mandi lah. Dan kalimat ini mujibatul ghusli hamsatun lah. Yang mewajibkan mandi wajib itu ada 5 macam. Ada 5 macam. Pertama, duhulul hasapati fi farjin, masuknya kemaluan atau hasapah laki-laki ke dalam faraj perempuan. Atau dengan istilah kita kalau sudah kawin jima, kalau belum kawin namanya belum kawin jina, kalau sudah kawin itu namanya kan jima lah, hubungan suami istri. Yang pertama, terjadi hubungan suami istri kalau sudah kawin. Yang kedua yang menyebabkan mandi wajib ialah nuzulul mani, keluarnya mani atau sperma. Ini bisa dengan sebab mimpi, atau dengan sebab menghayal, atau dengan sebab melihat lain jenis sehingga menimbulkan keluar mani. Kalau mani ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki itu adalah namanya mukallaf, diwajibkan hukum-hukum di dalam agama, wajib sembahyang, wajib puasa, atau dinamakan juga balik. Tapi kalau perempuan agak lain, baliknya itu yaitu haid. Jadi kalau perempuan sudah datang haid, menstruasi, sesudah habis masa haid, biasanya 1 minggu, dia wajib mandi, itu perempuan. Kemudian yang ketiga yang mewajibkan mandi ialah mautu muslimin gairi syahidin, orang Islam yang meninggal dunia bukan mati syahid. Kalau mati syahid kada dimandikan lah. Ini yang wajib, ini yang hidup, bukan yang mati. Yang wajib ini kan yang hidup mandikan. Kemudian yang keempat adalah haid. Haid itu bagi perempuan atau menstruasi biasa keluar haid usia 9 tahun. Mulai bisa mungkin atau 10 atau 11 atau 12 atau 14 15. Nah, kalau sudah perempuan haid itu berarti dia mukallaf atau balik, sudah dibebani hukum dosa dan pahala. Tapi kalau sampai misalnya baru 15 tahun haid, nah itu berarti mulai 15 tahun tuh dia mukallaf atau balik lah. Tapi kalau dia sudah haid walaupun usia 9 tahun, itu hukumnya adalah dia balik, wajib sembahyang, wajib puasa, wajib melaksanakan yang lain yang diwajibkan. Yang kelima ialah nifas. Nifas ini darah yang keluar daripada rahim perempuan sesudah dia melahirkan. Kalau haid tadi yang keluar daripada rahim perempuan mulai usia 9 tahun.
Nipas adalah khusus darah yang keluar bagi perempuan yang melahirkan, yang biasanya satu lahjah atau tidak ada waktunya. Namun biasanya haid nipasnya adalah 40 hari 40 malam. Tapi biasa juga 25 hari, itu bisa tergantung kalau itu perempuan. Nipas. Kemudian yang keenam yang mewajibkan mandi ialah wiladah. Nah, wiladah ini maksudnya bersalin atau melahirkan. Jadi kalau seorang perempuan melahirkan anak, dia tuh sebenarnya wajib mandi dengan keluarnya anak. Tapi kalau dia berdarah nipas, kan ada gunanya mandi kan? Kalau dia mandi, dia masih kada suci karena darah nipas. Nah, bisa langsung mandi apabila tidak berdarah nipas. Sebagaimana Imam Syafi'i misalnya kering. Nah, itu kan ibunya langsung aja mandi wajib. Nah, itulah anak-anakku sekalian di mana saja berada, bahwa yang mewajibkan mandi itu ada 6. Nah, lalu mandi wajib ini ada yang dinamakan nanti rukun mandi lah. Jadi kita ulangi, pertama bertemunya alat laki-laki dan perempuan, masuknya hasapah kepada parat perempuan. Yang pertama, yang kedua keluar mani dengan sebab mimpi atau menghayal dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang muslim yang meninggal dunia lah, bukan mati syahid. Yang keempat, haid, yaitu darah yang keluar daripada rahim perempuan misalnya mulai usia 9 tahun dan sampai 15. Yang kelima ialah darah nipas, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan. Yang keempat, wiladah ialah bersalin. Jadi melahirkan anak itu sebenarnya mewajibkan mandi. Tapi kalau dia tidak mandi kan tidak gunanya kalau berdarah nipas. Jadi karena itu ada bidan yang menyuruh mandi sesudah melahirkan anak. Nah, anakku sekalian di mana saja berada, kemudian yang penting, yang aham dalam masalah mandi wajib ini masalah rukun. Rukun mandi itu ada niat, ada 2, tapi ada yang mengatakan 3 lah. Furudul gusli atau rukun mandi itu ada 2. Pertama, an-niyatu inda ghusli awal juz'in minal badan. Niat pada waktu sampainya air pada juzu badan. Yang kedua, rukun mandi ialah isalul ma'i ila jamil basarati wa ma tahta sa'ri. Menyampaikan air ke seluruh tubuh sampai ke bawah kulit rambut kepala. Di seluruh tubuh itu wajib kena air. Nah, masalah niat itu adalah kasdu syai' mu'tarinan bipilihi, merasa sesuatu bertepatan atau beserta atau beimbai aja bahasa kampung itu kan pada waktu air sampai pada badan. Nah, niat itu kan letaknya dalam hati, bukan dibaca lah. Kalau dibaca itu bukan niat, itu lafaz namanya. Kalau hanya dibaca, misalnya nawaitul ghusla fardallahi ta'ala atau sengaja aku mandi fardu Allah ta'ala diucapkan, itu bukan niat. Niat itu adalah dalam hati, fi qalbihi. Kalau hanya diucapkan nawaitu rapal hadis hadisil akbar fardallahi ta'ala, tapi tidak ada kasat, maka mandinya tidak sah. Jadi niat itu letaknya adalah dalam hati lah. Contohnya seperti bandingannya sembahyang. Usali itu kada wajib, itu sunat, tapi yang wajibnya adalah sengaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala, itu namanya niat. Kasdu syai' mu'tarinan bipilihi. Dan niat ini dalam hati lah. Ada yang pendek, ada yang panjang. Yang biasa kita baca di buku-buku fikih itu atau dalam parukunan lah, yaitu nawaitu rapal hadasil akbari an jamil badani fardan lillahi ta'ala. Itu panjang tuh. Apakah niat imba haid atau sesudah nipas atau sesudah hubungan suami istri, sama niatnya, tidak ada berbeda. Orang bila haid ini tidak, walaupun ulama ada yang mengatakan beda-beda. Itu niat itu panjang.
Jadi nawaitu rafal hadasil akbari anil badani fardhan ta'ala itu rapat. Nah kalau niat itu sengaja ku mandi, sengaja ku mengangkatkan hadas besar bagi seluruh tubuhku fardu karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala itu agak panjang. Dia niat yang pendek lah. Niat yang pendek apakah sesudah haid, apakah sudah nifas, ataukah sesudah misalnya hubungan suami istri lah. Nawaitul gusla fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul gusla fardhan lillahi ta'ala itu rapat. Nah, jadi mengatakan niat itu kita ini harus pakai pakai keran atau pakai pipa. Karena kalau pakai bak mandi itu kurang daripada 20 itu kan nanti menggunakan mustamal. Itu kalau sofi kada sah mandinya di dalam drum misalnya atau dalam ember kita mandi di situ kada sah. Itu namanya mustamal. Air itu ada yang kembali, air yang bekas mandi itu kembali, itu namanya mustamal, sapi tidak sah. Nah kemudian letaknya niat itu di awal, di juzu. Jadi niat yang handap lah di nawaitul gusla fardhalillahi ta'ala pada waktu air pakai pipa lah. Kalau ke pipa atau keran itu andak di atas meja, keran uduan kita andak di bawah, kita letakkan kepala di bawah keran. Jadi waktu air sampai di kepala, apakah memakai pipa lah atau memakai tali pipa itu? Itu pada waktu banyu sampai di kepala nih, nah itu lalu mengatakan niat sengaja ku mandi fardu karena Allah Ta'ala. Pas air sampai di kepala atau di badan mana misalnya, tapi biasanya di kepala itu ada niat sengaja ku mandi fardu karena Allah Ta'ala dalam hati itu niat. Tapi bagaimana misalnya kalau dia mandinya tuh di pinggir sungai, nah kadang pakai gayung, nah itu kan di pinggir sungai. Nah itu caranya. Ini kalau misalnya kita duduk di atas batang itu, nah misalnya dia letakkan aja ini anggap air. Nah waktu tangan sampai ke banyu ini sengaja aku mandi dalam hati fardu Allah Ta'ala cabut kan tuh busuk tuh. Itu kalau di sungai kan itu. Jadi ini atau bisa aja, tapi kalau batu sangalis sedikit tangan aja lah, tangan tuh. Nah sengaja aku mandi fardu karena itu niat lah. Jadi niatnya dalam hati, baik-baik meletakkan pada waktu mengatakan anak-anakku sekalian yang ada di rumah, tolong supaya mandi itu pakai keran atau pakai pipa tuh, nah pipa plastik kan. Jadi kada akan mustamal. Jadi pakai pas air itu sampai di kepala, hati mengatakan sengaja ku mandi fardu karena Allah Ta'ala dalam hati. Nah kemudian yang kedua mengatakan air ke seluruh tubuh. Jadi air itu sampai ke seluruh tubuh, tidak ada yang menegah, tidak ada yang menahan. Dan itu biasanya kita ada kayak yang di telapak kaki ini kan bisa macam-macam, ada aspal, ada macam-macam, ada lem. Lah itu harus dibersihkan dulu. Sebab kalau ada itu lem atau aspal atau apa juga pun di badan ini itu menegah sampainya air ke seluruh tubuh. Jadi wajib seluruh tubuh ini kena air gitu kan. Kulit kepala masuk ini pusat, diputar-putar kan, supaya sampai termasuk alat kemuliaan perempuan itu sebagaimana dia duduk demikian. Nah, jadi apa yang terbuka daripada waktu seperti kada hajatnya pun perempuan wajib dibasuh. Apa yang terbuka waktu kada hajat itu wajib dibasuh. Semua ingat bahwa tidak ada yang mencegah air sampai ke seluruh tubuh. Di air itu harus sampai, tapi jangan bakubal berdahulu lah. Ada yang bakubal, tahu lah bakubal. Dia mandi, wah, memang sudah hendak terakhir baru berniat, ini salah. Jadi yang mandi bakubal sebelumnya itu kada terhitung mandi. Ya mandi juga, tapi kada terhitung mandi wajib. Ada itu bersih. Pas hendak ampih hanya berniat. Kecualinya pun mengulangi lagi mandi seperti yang sebelumnya itu kan ada terhitung. Oh anak-anak, bah itu ada terhitung. Bakuba artinya apa? Bersih, dan niatnya berdudi. Di niat itu adalah permulaan mandi pada juzu badan, itu pada kepala misalnya kan.
pas air sampai di kepala sengaja ku mandi fardu karena Allah Ta'ala. Dalam hati jangan dibaca bukan niyatul lafaz namanya. Kada sah mandinya, padahal kita kada sah mandi, sembahyangnya kada sah juga, haram. Bergaul dengan suami istri hukumnya haram juga, karena mandinya kada sah. Baca Quran haram, sentuh Quran haram. Sebenarnya mandi ini sangat penting. Oleh karena itu, andai kata saya nih jadi penghulu, kalau anak nikah tuh saya panggil dulu ke belakang, ke dalam kamar, kamu aja lah niat mandi, walaupun situ tertulis kan, tapi caranya. Kalau mandinya bisa aja semua mandi, tapi caranya bagaimana? Caranya meletakkannya. Saya pernah mendengar perempuan, anaknya sudah 5, saya ada bacaannya, kajar mandi itu lah coba. Berarti dia kada tahu. Dia mengatakan ada bacaannya, kajar mandi itu berarti dia ada bacaan, menyebutnya sudah salah. Bukan bacaan tapi niat. Apakah sampai bang? Itu kita ulangi lah, bahwa mandi itu ada mandi biasa, ada mandi sunat, ada mandi wajib. Mandi wajibnya ada rukun. Pertama niat pada waktu air itu sampai pada juzuk yang kita basuh, dengan niat yang pendek sengaja aku mandi fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh, itu dalam telinga ini diputar, itu kan ini gala itu semua kayak kita wudhu, semua sampai lah, kita kan lekuk-lekuk badan supaya sampai. Di pertama niat, kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan masalah mandi wajib, supaya anak-anak menghafalnya niat mandi tadi. Dan ini sudah anak-anak sekitar sudah sampai. Pertama dia kan perempuan haid, jelas kalau haid itu kan mandi wajib. Kalau laki-laki mestinya mimpi, ini kan pada malamnya mimpi, dan mimpi itu harus ada bukti lah. Kalau mimpi aja tapi kan ada bukti, kada wajib mandi. Bukti di kain itu ada apa, keras kah, nah itu. Jadi kalau mimpi mungkin bisa aja kadang terjadi keluar mani, ya mimpi, yaitu harus ada bukti baru dia mandi wajib. Demikian mungkin sudah anak-anak sekalian bisa melaksanakan apa yang dinamakan mandi wajib, yaitu berhubungan suami istri, keluar mani sebab mimpi dan lain sebagainya, ketika orang muslim yang meninggal dunia, keempat haid, kelima nifas, keenam wiladah yang melahirkan. Demikian mudah-mudahan kita dapat melaksanakan segala perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan kita terhindar daripada penyakit apa pun, apakah COVID-19 atau lain sebagainya, dengan banyak-banyak melaksanakan amaliyah, terutama kalau bisa setiap hari itu baca salamun kaulam 29 kali lah. Salamun kaulam 29 kali setiap hari, insyaallah kita hindar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.